Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Desil sering dilambangkan dengan D, yaitu D1, D2, D3, sampai D9. Di sini saya sudah menuliskan bentuk dari desil, yaitu dibagi menjadi 1/10, mulai dari 1/10 sampai 9/10. Kemudian desil dapat dibagi menjadi dua, yaitu desil data tunggal dan desil data kelompok. Desil data tunggal dapat diselesaikan dengan rumus DI sama dengan I dikali N tambah 1/10. Langsung kita lihat contohnya. Nilai pada pelajaran statistik 1 terdapat sebanyak 10 mahasiswa dengan nilai 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 65, 70, 65. Maka pertanyaannya adalah tentukan desil ke-6 atau D6. Maka data harus kita urutkan terlebih dahulu, mulai dari nilai terendah sampai nilai yang tertinggi. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu D6. Jadi I-nya kita ganti dengan 6. Kemudian N-nya 10. Kenapa 10? Karena jumlah nilai ini ada 10 mahasiswa, yaitu ada yang dapat 60 sampai ada yang dapat 65. Jadi N-nya adalah 10 ditambah 1/10. Maka 6, 10 tambah 1, 8 bagi 10, 6 kali 11, yaitu 66/10. Jadi D6 sama dengan 6,6. Kemudian apa gunanya 6,6? 6,6 ini kita gunakan untuk melihat, kita sebut X atau data ke gitu. Jadi 6,6 ini kita sebut X saja. X kepunyaan X6 dan X7 karena koma. Artinya kita hitung mulai dari pertama. Ini sebagai X1, X2, X3, X4, X5, X6. Jadi di sini kita gunakan X6 dan X7. X6 dan X7 kepunyaan siapa? X6 kepunyaan 75, X7 kepunyaan siapa? Kepunyaan 80. Jadi di sini kita masukkan X ke 6, yaitu 75, ditambah ini 0,6 ini adalah lebihnya dari 6,6. Jadi kita tambah dengan 0,6. Kemudian X ke 7 dikurang X ke 6. Ini ya, yaitu 80 dikurang 75. Hasilnya adalah 75 ditambah 3. Jadi D6 sama dengan 78. Selanjutnya kita beralih ke desil data kelompok. Desil data kelompok kita gunakan rumus DI sama dengan L tambah IN/10. Ini ciri-ciri dari desil, yaitu per 10. Kurang F per FI dikali C. Kita lihat langsung contohnya.
Disajikan data pada tabel distribusi frekuensi berikut. Tentukan desil ke-6 dari data berikut. Di sini sudah disediakan tabel dengan 2 kolom seperti biasa, ada interval dan kolom frekuensi. Kemudian kita salin kembali tabelnya dengan ditambah 1 kolom, yaitu tabel frekuensi kumulatifnya, yaitu dimulai dari 0 tambah 5. 5 adalah frekuensi sama dengan 5. 5-nya turun ke bawah ditambah 6 hasilnya adalah 11. 11 diturunkan ke bawah tambah 3 hasilnya 14. Begitu seterusnya. Sehingga dapatlah frekuensi dengan jumlah 30. Kemudian kita selesaikan rumusnya tadi. Ini kita selesaikan bagian IN per 10-nya. IN per 10. Maka I-nya karena pertanyaannya desil ke-6, maka I-nya kita ganti 6. Per 10 dikali 30. Kenapa 30? Karena jumlah dari frekuensi adalah 30. Maka D6 IN per 10 adalah 18. Apa guna 18? Untuk melihat tabel atau kolom di frekuensi kumulatif. 18 ini terletak di mana? Tentu di antara 14 sampai 19. Pasti di dalamnya ada bilangan 18. Maka kita lihat antara 14 dan 19 yang manakah yang terkecil? Yang terkecil tentu 14. Jadi 14 inilah sebagai sigma F atau F besar. Kemudian 14 ini setelahnya ada frekuensi, yaitu frekuensi 5. Ini sebagai FI. Kemudian 5 ini punya kelas, yaitu kelasnya 20 sampai 22. 20 sampai 22. Kemudian L-nya adalah tepi bawah. Tepi bawah antara 20 sampai 19. Jadi L-nya tentu 19,5. Setelah kita ketahui kita masukkan ke dalam rumus. L-nya tadi adalah 19,5. Tambah, ini tadi hasilnya 18 dikurang 14. F-nya 14. F-nya, F frekuensinya adalah 5. Kemudian C-nya 3. Kenapa C3? Karena panjang kelas semua ini adalah 3. Yaitu mulai dari bilangan 20, 21, 22. Jadi jumlahnya adalah 3. Kemudian setelah itu kita kurangkan, bagi, kali, dan jumlahkan. Maka D6 hasilnya adalah 21,9. Di sini saya sudah menyediakan soal latihan untuk teman-teman di rumah. Semoga dengan soal latihan ini teman-teman bisa lebih mantap lagi mengerjakan soal-soal desil, mulai dari desil data tunggal maupun desil data kelompok. Baik, terima kasih sudah menyaksikan materi tentang desil. Semoga penjelasan saya kali ini bermanfaat. Terima kasih.